قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة ومن أهل الجنة وإن كان من أهل النار ومن أهل النار ويقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح رواه البخاري في صحيحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah yang sama-sama telah diingat para ulama, para kubair, para sesepuh yang sudah saya kepada saya sendiri. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah dan para pendengar dan yang menyaksikan lewat streaming secara langsung di Majlis Rasulullah di negeri manapun anda berada. Hamdan lirabbil khassana bi Muhammadin wa amhalana min zulmatil jahli wad dayajin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi mukhtar man da'ana ilayhi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahada. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il 'azim. Walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-munasabatil 'azimatil karimah. Walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal syahril 'azim. Ta'atihi kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha meluhurkan hamba-hambanya menuju gerbang-gerbang keluhuran, menuju dan membimbing hamba menuju kesucian, menuju kemuliaan dunia dan akhirat, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat dengan tuntunan sang pembawa kemuliaan dunia dan akhirat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Tuntunan ilahi berupa siang dan malam, berupa susah dan senang, berupa kenikmatan dan musibah, berupa kelahiran dan kematian, yang kesemuanya merupakan tuntunan ilahi. Perputaran waktu setiap detik dan setiap kejadian adalah pelajaran dan bimbingan ilahi di dunia, agar hambanya menyadari bahawa kehidupan ini kehidupan yang penuh tipuan dan fana, kehidupan yang tidak kekal, yang lahir akan berubah, tidak akan kekal dalam keadaan bayi, akan berubah menjadi dewasa, dan yang dewasa tidak akan kekal menjadi dewasa. Ia akan menjadi tua renta, dan yang tua renta tidak akan abadi dalam keadaannya. Ia akan wafat, dan ada pula yang wafat sebelum dilahirkan. Dan yang wafat izin Allah untuk tinggal di muka bumi beberapa detik saja. Dan yang diizinkan Allah untuk tinggal di buminya beberapa tahun. Dan yang diizinkan Allah tinggal di buminya puluhan tahun. Dan yang diizinkan Allah tinggal di buminya lebih 100 tahun. Ada yang dilimpahi kehidupannya dalam kehidupan banyak musibah, namun dia mudah kelak di akhirat. Ada yang hidupnya di dalam kemudahan dan kenikmatan, namun dia sulit di akhirat. Namun ada hamba-hamba yang terpilih untuk mendapatkan kemudahan
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka itu adalah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللهم nasihati dengan lembut dan di dalam surat Asy-Syams. Allah menyebut wasyamsi wa duhaha, dan matahari dan cahaya duha. Kita lihat matahari itu sudah kita ketahui bukan hanya seperti lampu yang kita lihat, tapi dia adalah gumpalan api yang sangat mengerikan, penuh dengan gejolak dan ledakan yang ledakannya mencapai ratusan kilometer daripada dasarnya. Hadirin hadirat, ledakan api dan gemuruh yang dahsyat itu Allah jadikan jauh dari bumi hingga bisa dinikmati cahaya duha. Allah ingin bandingkan, lihat api yang bergejolak yang menggumpal sangat mengerikan, dijadikan dia sebagai cahaya pagi yang indah. Jika dengan kehendak Allah dibatasi dengan jarak yang sedemikian jauh hingga dia tidak membakar kita dengan ledakan-ledakannya, malah menerangi kita. Hadirin hadirat, dari satu ayat ini sudah merupakan terbuka bagi kita beribu-ribu gerbang untuk mendekat kepada Allah. Dan indahnya Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala yang memunculkan siang setiap harinya, memunculkan pagi setiap harinya, melewati kehidupan kita. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan demi bulan purnama ketika dia telah terang benderang. Apa itu bulan purnama? Bulan purnama hanyalah satu planet yang gelap gulita penuh dengan lubang-lubang. Namun karena pantulan cahaya matahari dia menjadi terang benderang dan indah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ayat ini mengingatkan kepada tipuan dunia. Innama hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah permainan dan sandiwara, sesuatu gejolak api yang sebenarnya terlihat menjadi matahari yang menerangi, tidak menyakiti. Sesuatu yang kelihatannya indah bulan purnama, hakikatnya adalah tempat bulan planet bunda yang penuh dengan bolong-bolong yang gelap, tidak bercahaya. Itulah dunia kehidupannya. Kehidupan dunia sebelum barzakh dan akhirat. Wan-nahari idza jallaha, dan demi siang ketika sedang terbit. Wal-laili idza yaghshaha, dan demi malam ketika telah gelap gulita. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Tinggi. Allah menciptakan terang dan terang sulitnya siang, ada awan yang mengayungi agar manusia tidak selalu dalam keadaan panas terik, padahal matahari tidak pernah berhenti bercahaya sampai menghilang. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kita pepohonan dan juga bebatuan dan juga segala hal yang bisa dirangkai untuk menjadi bangunan yang membuat kita terjaga daripada teriknya matahari. Sedangkan di malam hari, jadi maksudnya walaupun keadaan terik, Allah siapkan untuk kita di dunia ini sesuatu benda-benda supaya kita tidak kena terik.
Di malam hari kita gelap gulita, Allah tidak haruskan kita gelap gulita walaupun matahari tidak terlihat karena waktunya malam. Allah ciptakan api dari kayu, dari batu api dan lainnya, dan penerang listrik ini dari juga semuanya berasal dari bumi. Allah Maha tahu bahwa manusia itu di malam hari juga ada yang mau beraktivitas. Di sini kita bisa ambil sendiri bahwa di saat kita di dalam naharul basar, di dalam kenikmatan yang berlimpah, jangan lupa berteduh di bawah payung-payung syukur. Jangan tertipu dengan teriknya matahari kemudahan, karena barangkali setelah itu bakal datang kesulitan. Karena tidak ada matahari atau siang hari yang kekal, pasti akan datang malam hari. Jika datang malam hari kegelapan atau kegelapan musibah yang sedang menghimpit kita, sungguh Allah telah menciptakan pelita doa untuk menyingkirkan musibah itu dengan segera. Maka gelapnya musibah berubah menjadi terang benderang dengan cahaya doa. Maka permudahkanlah si gelap akan pergi terusir oleh terang benderangnya doa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian salah satu bentuk dari doa yang muncul dari ayat-ayat luhur, kalimat-kalimat tersuci. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, dan demi langit dan pembangunannya. Kita ingat orang-orang membangun mulai dari membangun kubu sampai membangun bangunan yang berpuluh tingkat, sampai bangunan yang berpuluh tingkat itu dengan konstruksi bangunannya dengan segala bentuknya, ada dengan bahan kaca, dengan bahan besi, dengan bahan timah, dengan bahan tanah, dengan bahan semen, dengan bahan karpet, dengan bahan-bahan lainnya, semuanya dirangkai dengan demikian untuk jadi satu bangunan. Bagaimana dengan bangunan langit dan semesta ini yang ujungnya belum kelihatan dan ditemukan di langit pertama, baru ditemukan galaksi terjauh yang jaraknya 13,1 miliar tahun kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya di 300.000 km per detik. Bayangkan jauhnya 13,1 miliar tahun kecepatan cahaya. 13,1 miliar tahun kalikan 365 hari, kalikan 24 jam, kalikan 60 menit, kalikan 60 detik. Itulah jauhnya galaksi terjauh yang baru ditemukan sekarang dan belum menuju di langit pertama. Bagaimana dengan langit kedua, ketiga, keempat? Bagaimana dengan arsy, kursi, lahul mahfuz dan segalanya? Wassama'i wa ma banaha, demi langit dan demi pembangunannya. Demikianlah hal itu terjadi dengan ciptaan Rabbul Alamin, Tuhanku dan Tuhan kalian yang maha mengenalkan namanya kepada kita Al-Qarib, yang maha dekat. Idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyu'min. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Jika hambaku bertanya kepada aku, katakan aku dekat. Aku menjawab setiap yang menyeruku. Jawaban Allah itu dengan anugerah dan pemberian yang tidak bisa ketahui. Kita berdoa kalau kita tahu berapa banyak pemberian yang Allah berikan, sekali kita meminta kepada Allah lepas dari apa yang kita minta. Maksudnya selain dari yang kita minta, juga Allah berikan anugerah yang sangat besar. Lain daripada yang kita minta, bisa dicabut, bisa tidak. Kalau tidak, bisa jadi 3. Salah satu dari 3. Bisa tidak dikabul
salah satu daripada musibah yang akan datang padanya di hati saudara. Kedua, Allah jadikan penghapusan dosa. Ketiga, Allah tunaikan di akhirat. Nanti di akhirat dikumpulkan orang-orang. Semua orang harus membayar hutangnya. Satu sama lain membayar hutang, dan Allah juga membayar hutangnya. Hutang Allah pada siapa? Pada yang berdoa yang belum Allah kabulkan di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kunna bila wasaish wal ardi wa man waraha, dan bumi dan hamparannya. Tidak bisa kita bayangkan setiap detik orang hidup dan wafat. Setiap detik ada kelahiran, setiap detik ada yang wafat. Setiap detik ada tangisan gembira karena menerima kelahiran, dan setiap detik ada tangisan sedih karena kematian. Hadirin hadirat ini dan kehidupan dunia. Nafsu wa masalah, dan demi manusia dan penciptaannya. Penciptaan manusia ini juga di dunia, kemudian wafat menuju alamul barzakh, menanti kehidupan yang kekal, menanti kebahagiaan yang kekal bagi yang layak mendapatkannya, dan yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkannya, dan yang tidak mendapatkannya maka mereka dalam kerugian besar. Beruntunglah kita yang berkumpul dalam perkumpulan luhur ini. Inilah perkumpulan di mana Allah membawa banyak amal-amal hambanya dari keinginan menuju kehudan, dari kehudan menuju kehudan yang lebih lagi. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang menjadi goibnya, limpahi rahmat dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Nafsi wa masalah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dengan salat, dengan puasa Ramadan, dengan zikir, dengan doa, dengan sholawat, dengan sedekah, dengan zakat, dengan haji, dengan umrah, dengan berbagai ibadah. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi mereka-mereka yang mengobatinya dengan dosa, dengan mengubah, dengan janji, dengan perbuatan-perbuatan dan sebagainya. Merugi. Kenapa? Karena napasnya terbatas. Dia hidupkan dunia, dia tidak tahu kapan dia lahir, bukan dengan keinginannya, dan dia berwafat pula dia tidak tahu kapan akan wafat. Wala tadri nafsun bimada taksibu ghadan, wala tadri nafsun bima tamut. Manusia tidak tahu di mana ia akan, apa yang akan ia lakukan dan akan terjadi padanya esok, apakah masih hidup atau sudah wafat. Dan manusia juga tidak tahu apa dan di mana dan dalam keadaan apa ia wafat. Maka letakkan jalan, kalau wafat di rumah sakit, kalau wafat di rumah, kalau wafat di mana, di laut, kerja. Manusia tahu, ada yang maha tahu bila sedang melihatmu setiap detik dalam kita berbuat pahala dan dosa. Dia maha melihat bulan dengan ini akan wafat di tempatnya dalam usia sekian. Itulah hambaku, dan Allah maha melihat malam ini, bulan-bulan ini hamba-hambaku hadir di majlis zikir dunia, doa harapan dan pengampunan. Amin. Ya Allah. Hadirin saya berfirman, saya berfirman, wa man kana yuridu thawab dunya fa inda Allah thawab dunya wal akhirah. Barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, Allah menawarkan padanya keuntungan dunia dan akhirat. Karena Allah memiliki dunia dan akhirat. Rugi orang yang cuma dunia saja, karena Allah punya akhirat juga. Maka dari thawab dunia, barang siapa yang menghendaki pahala atau balasan di dunia, ketahuilah Allah punya balasan dunia dan akhirat. Allah thawab dunia wal akhirah. Allah bisa beri kemuliaan dunia, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Hadirin hadirat demikian Allah mengenalkan dan
memberikan pengetahuan pemahaman kepada kita bahawa dunia adalah miliknya. Dekatlah adanya dan dia memberi. Namun jika Allah SWT belum memberikan sesuatu apa yang kita inginkan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, barangkali kalian menyukai sesuatu tapi itu buruk bagi kalian, Allah Maha tahu dan kalian dia tahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Maha tahu apa yang terjadi pada kita. Hamba ini kalau dilimpahi segini akan begini, kalau dilimpahi segini akan begini, kalau dilimpahi segini akan begini, kalau usianya sekian akan begini, kalau usianya sekian nanti akan berubah begini. Maka Allah Maha tahu dan Allah Maha mengaturnya dan memberi kesempatan kepada kita untuk membenahi diri agar terbenahi dua takdir masa datang kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Mereka yang mau makin baik akan Allah rubah keadaannya semakin baik. Sebagaimana firman-Nya, "Amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wa istaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra." Menunjukkan bahawa perubahan kehidupan bisa terjadi dengan amal kita. Berarti manusia itu menentukan, bukan Allah yang menentukan apa yang akan datang kepada kita. Tapi kalian beramallah, dengan amal kalian Allah bisa berubah keadaan itu dengan kehendaknya. Barang siapa yang memberi apa bertakwa, juga bertakwa, amal saleh, ibadah salat, ibadah sunnah, salat, ibadah puasa, ibadah Ramadan dan sebagainya, tarawih. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan apa-apa yang baik, mengikuti kebaikan. Alhamdulillah, hadir di majlis zikir, hadir di majlis sana, hadir di majlis sini, ikut zikir, ikut salawat, ikut mendengarkan penyampaian dari hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran. Masa yassiruhu lil yusra, akan diberi kemudahan yang menuju jalan kemudahan. Sebaliknya orang bakhil wa istaghna, barang fikir dengan harta, fikir dengan nasihat, fikir dengan menyapa ibadah, malas untuk ibadah, itu fikir terhadap diri kita ibadah. Ya. Wastaghna, dan merasa tidak butuh kepada Allah. Alhamdulillah. Wakadzdzaba bil husna, dan mendustakan hal yang baik. Apa yang mendustakan? Tidak ada gunanya. Masya Allah. Kenapa ikut sholat tarawih? Tidak ada gunanya. Kenapa ikut doa orang Rasulullah? Tidak ada gunanya. Astagfirullahaladzim. Masa yassiruhu lil usra, memudahkan jalan mereka untuk kesulitan. Alhamdulillah, makin mudah menuju kesulitan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita pilih jalan yang menuju kita supaya makin dimudahkan menuju kemudahan. Itu jalan-jalan kebahagiaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Begitu tuntunkan kami di dalam kemudahan ini. Sampailah kita pada hadis ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, sungguh di antara kalian itu kalau wafat, maksudnya kalian ini semuanya kalau wafat, ditunjukkan tempatnya setiap pagi dan sore. Kalau dia duduk surga, dudukkan di tempatmu nanti di surga. Kalau dia di neraka, dudukkan di tempatmu di neraka. Sekarang sudah ada percontohannya. Kalau zaman dulu orang masih agak bingung. Kalau sekarang sudah percontohannya dari televisi. Kira-kira begitu. Pagi yang datang di surga, siaran surga, diperlihatkan. Ya. Lalu sore siaran surga lagi diperlihatkan. Memang masih surga. Tapi di neraka siaran neraka yang dilihat. Pagi sore sampai hari kiamat.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa yad'ukum ila al-fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un 'alima." Sungguh Allah SWT berfirman, syaitan itu mendorong kalian kepada kemiskinan, miskin zahir dan miskin batin. Kalau tidak keduanya, bisa dia kaya raya tapi batinnya miskin iman, makin takut dengan kayaannya, makin kecil, makin jahat, makin licik, makin menjatuhkan semua teman-temannya, makin jauh dari Allah, makin jauh dari majlis zikir, makin semakin jauh. Ada yang Allah yang digoda oleh syaitan untuk terjebak kepada kemiskinan ini secara zahirnya. Ada. Hadirin-hadirin, ini saya peringatkan, kita kan banyak yang berdagang, di antara kita yang ada pelajar yang di luar banyak berdagang. Coba dijaga hal-hal yang halal di dalam usaha. Ya, ini kabar yang sampai kepada kita, bukan gorengan, plastiknya ikut dimasukkan ke dalam minyak goreng supaya si plastiknya cair, supaya gorengannya lama keringnya. Lebih lama keringnya kalau gorengan minyak lain 1 jam, setengah jam lembek. Kalau gorengan yang pakai plastiknya dimasukkan ke minyaknya berjam-jam tetap kering, tetap laku, tetapi menyebabkan kanker dan membahayakan bagi pemakannya. Hadirin-hadirin yang dimuliakan Allah, hal-hal seperti ini layak dijauhi dan dihindari. Itu makin hari bukan makin luas, akan dia lihat makin hari makin susah. Akhirnya usaha sudah maju, nanti ada aja masalahnya, entah mencuri orang atau lain sebagainya. Hadirin-hadirin yang dimuliakan Allah, saya beri contoh mulia. Salah seorang pedagang somai di sini, mungkin kalian yang kenal somai kubur, ya, mana-mana majlis dia malam hadir. Hari ini wafat saudara kita yang kita cintai itu, ya, walaupun dia tidak mungkin hampir tidak pernah masuk ke masjid hadir majlis, tapi dia selalu agar somai di majlis kita ikut, dan kalau sudah malam akan berhenti dia berdagang diri untuk menghargai manusia sahabat untuk Nabi Muhammad SAW. Selesai acara, kalau seandainya masih tersisa somainya, kru dipanggil, habisin gratis semuanya. Itu sudah somai kabul terkenal, saya juga sering ya. Wafat hari ini dalam keadaan yang sedemikian mulia. Ya, usia masih 30 tahun, tidak pernah tinggal majlis, selalu dalam majlis, namanya somai kabul. Dan selesai orang dari majlis dan dibuka kabul. Hadirin wafatnya hari Senin waktu duha, tepat dengan saat wafatnya Sayyidina Muhammad. Ini ada teman-teman Allah, orang yang sebenarnya halal maunya hadir majlis. Dan rumahnya mana? Waktu lagi kasih dagangnya tiap hari di majlis Rasulullah SAW. Ya, dan tidak ada amalnya. Lihat pula yang Allah berikan berikutnya, wafat dalam husnul khatimah. Di waktu wafatnya Nabi Muhammad SAW yang sangat didambakan oleh para sahabat. Kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika hari Senin pagi subuh sudah sakit, riwayat Sahih Bukhari, tanya kepada putrinya Aisyah, wahai putriku, Rasulullah SAW itu wafat hari apa? Senin. Kata putrinya itu Sayyidina Aisyah ngomong, oh Senin. Sekarang hari apa? Hari Senin. Berarti aku berharap tidak lama lagi, betul saja sore harinya wafat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
Yang sini profesi bertanya, kita punya orang ibu ada kain kapan, kain putih ada berapa? Ada 3, semua yang 1 kotor, bekas kena kunyit. Beli aja 1 lagi nanti kita beli kalau sampai nilai berkenan. Maka berkata sehingga profesi al-jadi al-akhir ahad bil-jadi minal amwal. Yang hidup lebih berhak dengan kain yang baru daripada yang akan mati. Cuci aja itu yang kena kunyit. Untuk waktu cukup 3 kain kapan itu. Nanti akhirat mau dagang somai, mau usaha tertinggi, tetap yang dia mau 3 hari kain kapannya. Dan amal pahala dan dosanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga kita semua wafat dalam husnul khatimah. Dalam afiat dan rahmat. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan tentang pertanyaan beberapa yang sering selalu ditanyakan masalah 2 bulan air 2 bulan itu sebagaimana sih? Ya, air 2 bulan ini bingung orang dikira 1 kolam besar saja. Jadi kalau masjid zaman dulu kan kolamnya besar, ya untuk 2 bulan ini dikira itu 2 bulan, bukan itu. 2 bulan itu 60 cm panjang kali lebar kali tinggi. Jadi bak-bak kita di rumah itu rata-rata sudah memenuhi persyaratan 2 bulan. Jadi oleh pakai silat dari 60 cm panjang lebar kali tinggi. Hadirin hadirat lebih. Ya, jadi untuk mereka yang berwudu atau mandi janabah kalau sambil was-was kalau sudah 60 cm panjang, tinggi dan lebarnya diperkirakan. Ya, hadirin hadirat yang mulia Allah, demikian. Di suatu kejadian demikian mudahnya tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Seperti kejadian Imam Syafi'i jalan bersama Imam Hambali, murid guru sama murid jalan berdua. Ya. Dalam perjalanan itu mereka berjumpa dengan seorang saleh yang terkenal, yaitu Syaibah Rabi Salihin dari kaum murid Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sangat saleh. Imam Hambali berkata, wahai guru Imam Syafi'i, kita akan silaturahmi sama Syekh Rabi. Boleh cukup silaturahmi dan minta doa pada itu. Boleh aku nanya sama dia, jangan ditanya. Jangan nanya orang seperti ini. Kenapa? Kalau sendiri nanti tahu akibatnya orangnya. Cukup minta doa. Tapi Muhammad bin Hanbal berangkat juga sama Syafi'i mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Nabari minta doa, sama-sama berdoakan. Lalu Imam Nabari murid gurunya Imam Syafi'i sudah diberikan, maksudnya mau coba. Maka Imam Nabari berkata, wahai Syekh Nabari, kami sering juga mau masyhur, tapi kami ingin tahu bagaimana hukum, maksudnya Imam Nabari ini orang apakah cuma soleh doang ada ilmunya? Bagaimana hukumnya kalau kami izinkan kami bertanya tentang hukum? Silakan. Di mana hukumnya kalau orang merubah tahiyat awal di dalam salat? Tahiyat awal hukumnya di mana? Maka berkata Syekh Al-Albani, menurut mata kamu apa mata aku? Masya Allah. Kata yang mengambil, kalau jawaban aku juga. Kata yang saya Al-Albani, coba menurut mata aku gimana? Kata yang mengambil, menurut matamu sedikit sama mata Syafi'i sedikit. Kalau mata kamu, menurut saya puasa 1 tahun. Kenapa? Lupa dalam sholat butuh ada setahun puasa. Misalnya berkata aku bilang, jangan nanya. Minta doa. Jangan nanya. Orang kayak begini ditanya. Kalau ini yang bingung, dia juga lupa dalam sholat. Masa cuma 7 hari 2 kali.
setahun puasa Ramadan Syekh Al-Albani mengusahakan berkata dari tadi sudah menjalankan banyak hukum dari orang biasa seperti ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini ada halaqah yang khatam halaqah Rasul yang nanti kita baca bersama-sama sekilas saja yang berakhir yang halaqah pada Muhammad Nur dan Maria, Masya Allah, semoga Allah berkah para ini mana nih yang sekolah? Apakah makin banyak ada yang kata mundur, makanya maju. Hadirin hadirat Al-Habib Mustafa Muhammad Al-Rahmatullah ketika mendengar Al-Rabi'ah Al-Adawiyah wali wanita yang salihah, dia sudah menggali lubang kuburnya dan dia hari-hari di kuburnya, di dalam lubang kuburnya menghatamkan sampai 7.000 kata Al-Quran di lubang kuburnya. Rabi'ah Al-Adawiyah wanita salihah. Habib Mustafa Muhammad ketika baca cerita hikayat itu tidak mengawal, dia juga baca sampai menghatamkan 8.000 kata Al-Quran di dalam kuburnya sebelum wafatnya. Ketika ditanya, kau sampai 8.000 Habib Mustafa Muhammad, saya gue kalau mau di masa mau berbuat mingguan 7.000 masa 7.000 juga 8.000. Tapi kita di mana yang akan dimakan kita, di diri kita, di rumah kita, di kamar kita, apa yang kita berbuat. Hadirin kami yang dimuliakan Allah SWT, semoga Allah SWT memuliakan diri kita dengan berbuat, semoga memuliakan diri kita dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa qulu jami'an ya Allah. Ya Allah
وتركعا وسلوها المسلمين ولا تبديل